You don't match. Don't take it personally. Film dibuka dengan adegan damai ketika seorang pria yang diakui sebagai salah satu dokter operasi yang terkenal di dunia, yaitu Dr. Joseph Hater, memandangi foto anjing yang menciumi pantat anjing lainnya. Dia menyukainya, karena baginya apapun yang dilakukan oleh anjing tampak sangat lucu. Dr. Hater melihat seorang supir truk yang buang air di semak-semak. Ia pun keluar dari mobil sembari membawa sebuah senapan yang ia sembunyikan di balik mantelnya. Di sisi lain, dua turis dari Amerika bernama Lindsay dan Jenny sedang liburan di suatu tempat di Jerman. Dan kali ini mereka sedang menginap di sebuah hotel sebelum pergi ke pesta malam ini. I think we're supposed to turn. Just don't know where we are. Singkat ceritanya, mereka pun berangkat menggunakan mobil dan tampaknya mereka kehilangan arah. Tak cukup dengan tersesat, tiba-tiba ban mobil mereka pecah. Okay, we're gonna call the rent. Where? Oh my god. Okay, so we're just gonna. Mereka sama sekali tak mencoba untuk mengganti ban atau mengemudi dengan pelan ke area penduduk. Tetapi malah memutuskan untuk pergi dan masuk ke dalam hutan yang gelap. Memang tipikal karakter film horor gitu. Begonya melampaui batas wajar sih kalau ini. There for hours, Jenny. Yeah, we needed to go find help, Jenny. Seriously, this is not just my fault. I'm not walking anymore. I'm tired. Is that a house? Setelah berjalan cukup lama, mereka pun sampai ke halaman rumah yang cukup mewah. Rupanya rumah tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan milik dari Dr. Hater yang kita lihat di awal film. Dan menyambut dua turis yang kesusahan tersebut dengan ramah. Dan mempersilahkan mereka berdua untuk masuk. Tetapi sebelum dia bertanya, apakah mereka berdua hanya sendirian? Dan setelah dikonfirmasi, akhirnya mereka berdua masuk ke dalam. Si dokter mengunci pintu keluar. Hujan-hujan begini takutnya pintu kebuka sendiri gitu. Jadi harus dikunci rapat-rapat gitu kan. Dua gadis tadi yang basah kuyup karena hujan dengan santainya duduk di sofa Dr. Hater yang mahal. Kalau ini rumah mak gue udah pasti ditendang keluar ini turis anjir. Ayo. Mereka berdua disuguhi air minum. Dan setelah meminumnya, Jenny tiba-tiba tepar. Lindsay yang baru sadar mencoba untuk melawan dan kabur dengan merangkak. Namun tentu saja usaha tersebut sia-sia. Sekali lagi, jangan seenaknya meminum minuman yang disuguhkan oleh orang asing cuy. Bisa-bisa lu diubah jadi walrus kayak di film sebelumnya gitu kan. Nah kali ini kira-kira dua turis ini mau diubah jadi apa ya? Jadi manusia bagong apa manusia onta? Karena masih mencoba untuk menahan, akhirnya si dokter terpaksa menyuntik Lindsay hingga akhirnya dia kehilangan kesadaran. Setelah mereka sadar, mereka mendapati badan mereka yang sudah terikat di atas kasur di rumah sakit. Dan di samping mereka ada si supir truk yang kita lihat di awal film. Saat Lindsay dan Jenny menjerit panik, Dr. Hater masuk dan menghampiri si supir truk. Dia berkata kalau si supir tidak sesuai, lalu kemudian menyuntikkan sebuah cairan ke alat infusnya. Tak butuh waktu lama, si supir pun langsung kehilangan nyawanya. Dr. Hater kemudian mengubur si supir di halaman rumahnya. Lalu kemudian dia pun menculik laki-laki lain untuk bergabung menggantikan si supir. Adegan berganti.
Dan kini Dr. Heiter kembali memasuki ruangan pasiennya. Ia pun membangunkan pasien barunya yang merupakan turis dari Jepang, yang setelah bangun langsung mencak-mencak pakai bahasa wibu. Kemudian Dr. Heiter melakukan sebuah presentasi dan bercerita kalau dia adalah seorang profesional yang melakukan operasi untuk memisahkan kembar siam. Namun, sekarang dia sudah menemukan hobi baru. Setelah bosan memisahkan badan orang kembar, sekarang justru dia ingin menyatukan badan orang-orang menjadi satu. Dr. Heiter memulai presentasinya dengan menunjukkan slideshow yang menjelaskan operasi yang hendak dia lakukan nanti. Anus and beat creating connected passing. Setelah selesai dengan presentasinya, si dokter mulai kembali membius pasiennya. Jenny berteriak dan memanggil-manggil ibunya, sementara Lindsay yang melihat celah berusaha untuk melarikan diri dan berhasil lepas dari ikatannya. Lindsay bersembunyi di sebuah ruangan dan mengunci dirinya di dalam. Si dokter berhasil melacaknya, namun tak bisa masuk. Sick man! If you don't open immediately, pull your teeth out. It's your choice. Stop! Hingga akhirnya dia pun muncul di balik jendela dan berusaha memecahkannya. Lindsay panik dan kembali kabur. Kini dia masuk ke dalam kolam renang, tetapi si dokter keburu menyusulnya sembari membawa senapan bius. Sedation right. Lindsay terus berusaha bertahan dengan bersembunyi di bawah air, dan beruntungnya saat kolam mau ditutup, listrik rumah si dokter tiba-tiba mati. Melihat kesempatan itu, Lindsay keluar dari kolam dan lari kembali ke ruang pasien untuk menyelamatkan temannya yang masih tak sadarkan diri. Lindsay berhasil menyeret Jenny sampai keluar rumah, tetapi sayangnya si dokter terlebih dahulu menyusul dan menembak Lindsay dengan senapan biusnya. Setelahnya, si dokter menjalankan operasi dan akhirnya menyelesaikan mahakarya kebanggaannya. Kini si turis Jepang, Lindsay dan juga Jenny bergabung menjadi satu. Dengan riangnya, si dokter mengabadikan mahakaryanya dengan memotretnya berkali-kali. Kemudian dia menghabiskan waktunya dengan memperlakukan pasiennya seperti hewan peliharaannya sendiri. Waktu pun telah berlalu. Saat dia sedang memeriksa pasiennya, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Good boy. Kamikaze. Dan datanglah sepasang polisi yang sedang melakukan investigasi. Tentunya, hilangnya 3 orang turis dan seorang supir di lokasi yang hampir sama membuat polisi mulai curiga. Heiter mempunyai ide untuk menambahkan 2 orang polisi tersebut ke mahakaryanya. Lebih banyak, lebih baik gitu kan? Dia kemudian menyuguhi para investigator dengan air yang sudah ia beri obat bius, berharap mereka berdua pingsan dan bisa jadi bahan eksperimen selanjutnya. Ich erwarte die Vermisstenanzeigen etc. Ja. Hat Sie konstruieren. Sie nehmen jetzt Ihr Wasser. Los! Sie haben mich geschlagen. Setelah menyuguhi mereka minuman, Dr. Heiter kembali menemui pasien eksperimennya. Dia memerintahkan mereka untuk tak bersuara kemudian kembali pergi. Setelahnya, tampaknya Katsuro, si orang Jepang kita tengah merencanakan sesuatu. Dr. Heiter kembali ke atas, 2 investigator itu mulai memberinya pertanyaan-pertanyaan. Dan saat polisi kembali menyinggung soal turis dan menuduhnya, Heiter naik pitam dan mulai marah. Was Sie vorhaben, ist diese Beschwerde besorgt. Und was ist das? Insulin. Für meine Tiere.
Para polisi tersebut mengetahui tentang ruang bawah tanah yang Heather pakai untuk penelitian, lalu mereka meminta untuk diantar pergi ke sana. Heather yang mulai panik menolak dan mengancam akan melaporkan dua investigator tersebut apabila melakukan penggeledahan tanpa surat-suratnya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun menyerah dan memutuskan untuk pergi dan mengambil surat penggeledahannya. Dr. Heather kembali ke ruangan penelitian, namun dia dibuat heran karena kelabang eksperimennya hilang dari tempat semula. Dan saat dia lengah, Katsuro tiba-tiba muncul dan menusuk kaki si dokter dengan pisau bedah. Tak cukup di situ, Katsuro lanjut menusuk bagian atasnya berkali-kali hingga dokter terjatuh dan kemudian menggigit telinganya hingga dia tak sadarkan diri. Berhasil diberi kesempatan, mereka bertiga berusaha melarikan diri dengan arahan Lindsay. Namun saat mereka akan keluar, jalurnya terkunci rapat dan sulit untuk dibuka. Katsuro berusaha memecahkan kaca, namun usahanya sia-sia. Heather berhasil sadar dan menyusul mereka. Katsuro yang sudah putus asa menerima takdirnya. Dia menganggap bahwa ini adalah hukuman yang pantas setelah apa yang dia perbuat terhadap keluarganya. Sesaat kemudian, Katsuro memutuskan untuk bunuh diri, mengakhiri penderitaannya. Lindsay dan Jenny menangis, sementara itu para polisi tadi berhasil menerobos masuk setelah mengambil surat penggeledahan. Mereka berpencar, sementara polisi yang gondrong dikit mencari Heather yang bersembunyi di kolam. Polisi gondrong memeriksa ruang bawah tanah dan menemukan pisau bedah yang berlumuran darah. Saat memeriksa, ia mendengar suara tembakan dan berlari mencari rekannya. Di tengah pencarian, ia dibuat kaget karena menemukan 3 korban kita yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Namun, si polisi tidak bisa berhenti dan kembali pergi mencari rekannya. Dia pun sampai di kolam, mendapati rekannya yang kini mengambang dan terbujur kaku di kolam. Si gondrong panik, lalu tiba-tiba Dr. Heather menembaknya berkali-kali. Tak mau mati sia-sia, ia melepaskan tembakannya dan berhasil mengenai kepala Heather, ikut menyeretnya dalam kematian. Sementara itu, Lindsay masih sesenggukan, menangisi keadaannya yang kini benar-benar tak ada harapan. Temannya Jenny sudah sekarat karena infeksi. Baru selang beberapa detik, dia pun ikut menghembuskan nafas terakhirnya. Tangis Lindsay semakin menjadi-jadi, karena kini hanya dia yang tersisa dari 3 orang korban eksperimennya tersebut. Tak ada yang bisa menolongnya, karena 2 polisi yang menginvestigasi sudah mati di tangan Heather. Film pun ditutup dengan isak tangis Jenny yang tak kunjung reda. Spekulasi gue sih, kalau misal pakai logika, pihak kepolisian juga pasti mencari 2 orang investigator mereka yang hilang. Dan apabila Lindsay berhasil bertahan hidup, bisa saja dia selamat walaupun harus menderita cacat seumur hidup.